saya Sonata sebagai Dian. Halo, saya Inaya sebagai Rina. Halo, saya Andrian sebagai Andi. Halo, saya Gilang sebagai Budi. Halo, saya Bunga. Pak, nanti jam 1 ada rapat ya? Oh iya, betul. Nanti kita ada rapat ya, nanti siang dengan Direktur Keuangan dan Kepala Tim Audit. Oke. Oke teman-teman, mungkin karena ini udah jam 1, kita mulai aja kali untuk rapat pembahasan proyek kita pada hari ini. Oke, baik tim, kita perlu segera menyelesaikan rapat audit untuk tahun ini. Tapi ada satu temuan yang saya temukan di mana tidak sesuai ya. Meskipun angka tersebut bisa saja dimaklumi, tapi jika kita melihatnya dari sudut pandang tertentu ya. Maksud Anda apa ya? Apa ini ada kaitannya sama pencatatan atau ada hal lain yang lebih serius ya? Sebelum kita terlalu jauh, kita harus mengingat bahwa laporan ini akan menjadi salah satu poin utama untuk citra kita. Jadi jangan sampai ada hal-hal kecil yang akan memicu masalah besar karena pasar ini tuh sangat kompetitif. Oke, mari kita pastikan kita semua tahu ya fakta-fakta yang ada dalam pemeriksaan terakhir. Kita menemukan nih adanya pembayaran besar yang mana dicatat sebagai biaya operasional. Padahal itu bisa jadi lebih tepatnya dicatat sebagai investasi jangka panjang. Betul, saya setuju dengan Bapak Andi bahwa kita juga menemukan bukti kalau misalkan biaya-biaya tersebut dimasukkan ke dalam laporan akhir tahun. Dan ini itu mengurangi pajak perusahaan, itu yang memicu kebingungan. Jadi itu manipulasi laporan keuangan ya? Apa yang harus kita lakuin kalau itu terbukti terjadi? Saya paham, ini bukan hal kecil. Kita harus berhati-hati dalam mengambil langkah selanjutnya. Kalau memang ini terbukti manipulasi, kita bisa dihadapkan pada pelanggaran isu etika yang besar ini. Apakah kita harus memihak perusahaan, ataukah kita harus mengambil sikap yang benar, meskipun itu berisiko ya? Itu jelas jadi dilema sih. Kita bisa aja sih milih buat mengambil hal ini, tapi itu bisa merusak integritas kita sebagai auditor. Nggak cuma itu, jika ini terungkap, dampaknya bakal lebih besar dari yang kita bayangin. Pihak regulator, bahkan investor akan menuntut kita. Tapi kalau kita terlalu kaku, itu bisa merusak reputasi perusahaan dan menurunkan nilai saham kita. Aduh, kita perlu memikirkan nih siapa aja yang paling terkena dampaknya kalau misalkan kasus ini terungkap. Tentu saja kita sebagai pihak perusahaan dan juga para pemegang saham akan sangat berpengaruh. Tapi saya juga khawatir kredibilitas kita sebagai auditor akan dipertanyakan di mata publik. Tapi apa kita tidak perlu memikirkan pihak yang lebih luas lagi, seperti masyarakat atau pihak-pihak yang bergantung pada laporan keuangan yang kita audit? Itu benar. Kepercayaan publik terhadap perusahaan ini juga pasti akan hilang. Sekarang kita perlu mencari alternatif lainnya. Salah satunya adalah dengan memperbaiki catatan dan melaporkan hal ini kepada pihak berwenang secara transparan. Nah, alternatif lainnya, kita juga bisa mencoba menyelesaikan masalah ini di dalam perusahaan tanpa melibatkan pihak luar ya. Nah, tapi tentunya ini juga akan melibatkan risiko yang besar. Betul, ada juga opsi untuk menunda laporan ini dan berusaha mencari solusi yang lebih memungkinkan tanpa mendapatkan masalah besar ini. Mungkin dengan pengawasan internal yang lebih ketat. Tapi bukannya itu melawan prinsip kita sebagai auditor ya, menyembunyikan informasi yang berpotensi merugikan di masa depan. Namun, jika kita memilih untuk melaporkan semuanya dengan jujur, kita beresiko untuk menghadapi konsekuensi hukum dan juga kehilangan klien kita. Tetapi, kita akan menjaga integritas kita. Kalau kita menutupi masalah ini, perusahaan mungkin saja terhindar dari kerugian jangka pendek. Tapi kredibilitas kita dan masa depan perusahaan mungkin akan terancam. Jangan lupa, jika kita melaporkan semuanya, maka harga saham perusahaan ini akan anjlok. Dan itu akan berdampak banget pada banyak orang yang bergantung pada kinerja perusahaan. Tapi kalau kita menutupi semua ini, itu bisa merusak reputasi kita sebagai auditor loh. Dan itu berbahaya juga bagi kita. Setelah mempertimbangkan semua hal, saya rasa keputusan yang benar adalah kita harus melaporkan masalah ini ya. Kita harus tetap berpegang teguh pada kode etik profesi kita. Memang itu akan membawa resiko jangka pendek, tapi kita akan menjaga integritas kita sebagai auditor.
Setuju, kita juga harus siap akan konsekuensinya. Tapi integritas kita jauh lebih penting dalam jangka panjang. Baik, saya paham kita akan memilih untuk melaporkan ini dengan cara yang benar. Meskipun itu berarti kita harus menghadapi tantangan yang besar, tapi kita akan menghadapinya bersama-sama. Oke, saya rasa rapat hari ini sudah selesai karena kita sudah mencapai kesepakatan yang kita temukan. Oke. Baik, terima kasih. Dilema etika dalam audit merupakan situasi yang kompleks yang memerlukan pendekatan sistematis untuk menemukan solusi yang baik dan juga etis. Dalam skenario ini, tim audit menghadapi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan perusahaan yang mana ini bisa merupakan tindakan manipulasi data. Dan untuk mengatasi permasalahan ini, tim audit mengikuti 6 langkah dilema etika dalam pengambilan keputusan yang baik. Langkah yang pertama yaitu dengan mengetahui fakta. Tim mengidentifikasi adanya pencatatan biaya yang mencurigakan dan menganalisis latar belakang dari ketidaksesuaian tersebut. Langkah yang kedua yaitu dengan mengidentifikasi isu-isu etika. Tim menyadari bahwasannya keputusan yang mereka ambil itu akan berdampak pada integritas mereka sebagai auditor dan juga berdampak pada kredibilitas perusahaan. Langkah yang ketiga yaitu dengan mengetahui siapa saja pihak yang akan terkena dampak. Dan di sini pada kasus ini tim menyadari bahwasannya pihak-pihak yang akan terkena dampak dari permasalahan itu meliputi semua pemangku kepentingan seperti investor, auditor itu sendiri, lalu direktur perusahaan, staf keuangan perusahaan hingga masyarakat luas. Lalu langkah yang keempat yaitu dengan mencari alternatif solusi. Di sini banyak alternatif telah mereka pertimbangkan, mulai dari memperbaiki laporan keuangan secara internal hingga dengan melaporkan ketidaksesuaian yang ada secara transparan. Langkah yang kelima yaitu dengan mengidentifikasi konsekuensi dari setiap alternatif. Tim harus mengevaluasi resiko, manfaat, dan juga efek jangka panjang maupun efek jangka pendek dari setiap alternatif keputusan yang akan dibuat. Dan langkah yang terakhir, langkah yang keenam, yaitu adalah menentukan tindakan yang tepat. Dan pada skenario ini, tim memilih untuk melaporkan pertemuan mereka secara transparan demi menjaga integritas mereka sebagai auditor.